Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas AB1E ingin memaparkan materi dari matematika bisnis yang diambil dari bab 3, 4, dan 5. Selamat menonton! Diskon adalah pengurangan harga suatu barang atau jasa dari harga awal yang ditentukan. Diskon sering digunakan sebagai strategis promosi untuk menarik pelanggan dalam berbagai situasi. Berikut adalah metode mencari diskon. Yang pertama, menghitung trade diskon. Yang kedua, menghitung presentasi diskon. Yang ketiga, menghitung harga suatu barang. Dan yang keempat, menghitung harga awal berdasarkan harga setelah diskon. Yang pertama, menghitung trade diskon. Potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atas harga barang. Berikut adalah rumus menghitung trade diskon. T sama dengan R kali L. Keterangan: T adalah potongan diskon, R adalah presentase diskon, L adalah daftar harga diskon. Berikut adalah contoh soal. Harga jual rice cooker adalah 3 juta rupiah. Pabrik menawarkan diskon sebesar 70% kepada toko elektronik. Hitunglah trade diskonnya. Penyelesaian: T sama dengan R kali X sama dengan 70% kali 3 juta sama dengan 70/100 kali 3 juta sama dengan 0,70 kali 3 juta sama dengan 2.100.000 rupiah. Berikut adalah kuis tentang trade diskon. Oke, selanjutnya nomor 2, menghitung harga bersih suatu barang. Menghitung harga bersih suatu barang berarti menentukan jumlah akhir yang harus dibayar setelah semua potongan seperti diskon, retur, dan potongan pembelian dikurangi dari harga awal. Oke, untuk rumusnya N sama dengan buka kurung 100% kurang R tutup kurung kali L. Untuk contoh soal, sebuah sepatu dijual dengan harga 5 juta rupiah dan mendapatkan diskon 50%. Hitunglah harga bersih yang harus dibayar oleh pembeli. Penyelesaian: R sama dengan 50%, L sama dengan 5 juta rupiah. 100% kurang 50% sama dengan 50%. Jadi N sama dengan 50% kali 5 juta sama dengan 0,50 kali 5 juta sama dengan 2.500.000 rupiah. Berikut adalah kuis menghitung harga bersih suatu barang. Oke, yang ketiga, menghitung presentase diskon. Menghitung presentase diskon berarti menentukan berapa besar potongan harga dari suatu barang atau jasa berdasarkan presentase tertentu dari harga awal. Berikut adalah rumus menghitung presentase diskon. R sama dengan T per L kali 100%. Contoh soal. Di Pedle, harga sepeda diturunkan dari 2 juta rupiah menjadi 900.000 rupiah. Hitunglah presentase diskonnya. Penyelesaian: yang pertama, hitunglah jumlah diskonnya. Diskon sama dengan 2 juta kurang 900.000 sama dengan 1.100.000 rupiah. 2. Tuliskanlah diskon sebagai presentase dari harga asli.
R sama dengan buka kurung 1.100.000 per 2 juta tutup kurung kali 100% sama dengan 55%. Berikut adalah kuis menghitung persentase diskon. Yang keempat, menghitung harga awal berdasarkan harga setelah diskon, yaitu mencari tahu berapa harga asli suatu barang sebelum diskon diberikan. Jika kita sudah tahu harga akhirnya setelah diskon dan persentase diskonnya. Untuk rumusnya, L sama dengan N per 1 kurang R. Contoh soal, harga sebuah tas setelah diskon 20% adalah Rp200.000. Berapakah harga awal tas tersebut sebelum diskon? Penyelesaian, L sama dengan 200.000 per 1 kurang 0,20 sama dengan 200.000 per 0,80 sama dengan Rp250.000. Berikut adalah kuis menghitung harga awal berdasarkan harga setelah diskon. Oke, yang terakhir, menghitung trade discount series. Trade discount series adalah serangkaian potongan harga yang diberikan secara bertahap kepada pembeli berdasarkan harga awal suatu barang. Oke, untuk rumusnya, hitung harga setelah diskon pertama. N1 sama dengan L kali buka kurung 1 kurang R1 tutup kurung. Terus hitung harga setelah diskon kedua. N2 sama dengan N1 kali buka kurung 1 kurang R2 tutup kurung. Untuk yang ketiga, hitung harga setelah diskon ketiga. N3 sama dengan N2 kali buka kurung 1 kurang R3 tutup kurung. Oke, untuk contoh soalnya, sebuah toko memberikan diskon seri 15 per 10 per 5 untuk pembelian meja belajar seharga 5 juta rupiah. Berapa harga meja belajar setelah semua diskon diterapkan? Penyelesaian, harga awal 5 juta rupiah. Diskon pertama 5 juta kali buka kurung 1 kurang 15 per 100 tutup kurung sama dengan 5 juta kali 0,85 sama dengan 4.250.000 rupiah. Untuk diskon kedua sama dengan 4.250.000 kali buka kurung 1 kurang 10 per 100 tutup kurung sama dengan 4.250.000 kali 0,90 sama dengan 3.825.000 rupiah. Oke, untuk diskon ketiga adalah 3.825.000 kali buka kurung 1 kurang 5 per 100 tutup kurung sama dengan 3.825.000 kali 0,95 sama dengan 3.633.750 rupiah. Kesimpulannya, dari harga awal yaitu 5 juta rupiah. Di diskon pertama 15% adalah 4.250.000 rupiah. Diskon kedua 10% 3.825.000 rupiah. Diskon ketiga 5% yaitu 3.633.750 rupiah. Berikut adalah kuis menghitung trade discount series.
Pertama, cash diskon. Cash diskon adalah diskon tunai yang diberikan oleh penjual atau pembeli dengan syarat tertentu atau dengan syarat yang ditetapkan. Yang kedua, term diskon. Term diskon atau syarat dengan pembayaran tertentu merupakan diskon yang diberikan oleh penjual atau pembeli dengan syarat yang ditentukan, bisa saja dengan waktu pembeli ataupun dengan jumlah barang yang dibeli. Selanjutnya, perhitungan cash diskon. Perhitungan cash diskon adalah perhitungan yang diberikan penjual kepada pembeli yang bertujuan agar pembeli segera melunasi hutangnya dengan jangka waktu yang ditentukan atau jangka waktu tertentu. Rumus dari perhitungan cash diskon yaitu T sama dengan R kali L. Yang dimaksud T itu sama dengan diskon tunai, R sama dengan persentase diskon, L sama dengan harga list. Berikut contoh dari perhitungan cash diskon. Jika ada suatu barang seharga 10 juta dan diberikan diskon 10%, berapakah diskon yang akan diterima? Kita bisa lihat dari penyelesaian menggunakan rumus yang tadi, yaitu T sama dengan R kali L. T adalah yang akan kita cari. R-nya itu 10 juta dan L-nya itu 10%. Jadi T sama dengan 10 juta dikali 10 per 100 sama dengan 1 juta. Maka dikurangi dengan harga diskon yang tadi, maka 10 juta sama dikurang 1 juta sama dengan 9 juta. Berikut kuis yang dapat kita latih untuk soal-soal latihan. Halo teman-teman, saya Emma Julika. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara cash diskon dan juga term diskon. Cash diskon adalah potongan harga langsung yang diberikan kepada pembeli sebagai insentif untuk pembayaran cepat, biasanya dalam beberapa hari setelah transaksi. Sedangkan term diskon lebih berfokus pada syarat pembayaran yang harus dipenuhi untuk mendapatkan diskon. Diskon dapat berlaku pada periode tertentu yang disebutkan dalam persyaratan pembayaran. Lanjut, perhitungan term diskon. Perhitungan term diskon dalam konteks bisnis merujuk pada potongan harga yang diberikan pada pembeli jika mereka melakukan pembayaran lebih awal dari tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Berikut adalah rumus term diskon. Diskon sama dengan harga barang dikali persen diskon, harga akhir sama dengan harga barang dikurang diskon. Berikut adalah contoh soal dari term diskon. Toko Sejahtera menjual barang senilai 10 juta rupiah kepada toko makmur dengan syarat 2/10 dan N/30. Toko makmur membayar faktur pada hari ke-8 setelah pembelian. Pertanyaan, toko makmur apakah berhak mendapatkan diskon? Berapa jumlah diskon dan berapa total yang harus dibayar? Langkah-langkah penyelesaian. Langkah pertama yaitu cek syarat pembayaran. 2/10 artinya diskon 2% jika membayar dalam 10 hari, N/30 artinya pembayaran penuh jika lewat dari 10 hari, dan maksimal pembayaran 30 hari. Di sini pembayaran dilakukan pada hari ke-8, artinya masih dalam 10 hari, jadi dapat diskon 2%. Langkah kedua, hitung jumlah diskon. Diskon sama dengan harga barang dikali persen diskon. Diskon sama dengan 10 juta dikali 2% sama dengan 200.000. Langkah ketiga, hitung jumlah yang harus dibayar. Harga akhir sama dengan harga awal dikurang diskon. Harga akhir sama dengan 10 juta dikurang 200.000 sama dengan 9.800.000. Kesimpulannya, diskon sama dengan Rp200.000, harga akhir yang harus dibayar 9.800.000. Di sini saya menampilkan soal mengenai term diskon yang dapat teman-teman gunakan untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan. Terima kasih.
Profit dan loss. Harga merupakan nilai moneter yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa, yang dihitung dari total biaya produksi ditambah biaya operasional dan laba yang diharapkan. Harga ditentukan dari beberapa faktor, termasuk seberapa banyak pembeli yang bersedia membayar, seberapa banyak penjual yang bersedia menerima, dan seberapa kompetitif harga tersebut dibandingkan dengan pesaing di pasar. Selanjutnya, menghitung laba rugi berdasarkan harga jual. Yang pertama, jika mengalami rugi. Dengan rumus harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi, atau dengan rumus harga beli sama dengan harga jual dikali 1 ditambah persen dari rugi. Dengan contoh soal, harga jual sebuah TV seharga 3.800.000. Dari harga ini diperoleh laba 20% dari harga jual. Pertanyaannya, berapa harga belinya? Maka penyelesaiannya yaitu harga jual sama dengan 3.800.000 dan persen rugi sama dengan 20% atau 0,20. Maka harga beli sama dengan harga jual dikali 1 ditambah persen rugi sama dengan 3.800 dikali 1 ditambah 0,20 sama dengan 3.800.000 dikali 1,2 sama dengan 4.560.000. Maka harga beli dari TV tersebut yaitu 4.560.000. Berikut ada kuis yang bisa dikerjakan. Dengan pertanyaan, seorang pedagang menjual tas dengan harga Rp300.000. Pedagang tersebut memperoleh laba sebesar 20%. Berapakah besar laba dan harga beli tas tersebut? Yang kedua yaitu jika mengalami keuntungan, maka rumusnya adalah harga beli sama dengan harga jual dikurang laba, atau dengan rumus harga beli sama dengan harga jual dikali 1 dikurang persen laba. Berikut contoh soalnya, yaitu sebuah sepatu seharga 450.000 yang mendapatkan keuntungan 5,5% dari harga jual. Pertanyaannya, berapa harga belinya? Maka penyelesaiannya adalah harga jual sama dengan 450.000 dan persen laba sama dengan 5,5% atau 0,055. Maka harga beli sama dengan harga jual dikali 1 dikurang persen laba sama dengan 450.000 dikali 1 dikurang 0,055 sama dengan 450.000 dikali 0,945 sama dengan Rp425.250. Maka harga beli dari sepatu tersebut adalah Rp425.250. Terakhir, terdapat kuis yang dapat dikerjakan. Dengan pertanyaan, sebuah galeri lukisan berhasil menjual sebuah lukisan seharga Rp5 juta dan mengalami keuntungan 8% dari hasil penjualan tersebut. Maka pertanyaannya, berapakah jumlah uang yang didapat akibat keuntungan tersebut? Baik, perkenalkan nama saya Laura Stanggang. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan bab 5 yaitu profit dan loss atau laba dan rugi. Yang pertama,
Apa itu laba rugi? Laba atau rugi adalah perbedaan antara total pendapatan dan pengeluaran selama periode yang sama. Yang pertama yaitu pengertian rugi. Kerugian terjadi ketika beban yang ditanggung oleh perusahaan lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Rugi merupakan kondisi di mana harga beli lebih tinggi daripada harga jual. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerugian sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga jual terlalu rendah, atau yang kedua, biaya produksi terlalu tinggi. Yang pertama, menghitung laba bersih dan rugi berdasarkan harga beli. Yang pertama, rumus. Jika mengalami rugi, harga jual sama dengan harga beli dikurang rugi. Harga jual sama dengan harga beli dikali 1 dikurang persenan rugi. Contoh soalnya, seorang pekebun menjual sebuah bonsai yang sebelumnya ia beli dengan harga 7 juta rupiah. Namun ternyata mengalami kerugian sebesar 12% karena terjadi kendala saat pengiriman. Berapa harga akhir yang diterima kolektor tersebut? Maka penyelesaiannya, harga jual sama dengan harga beli dikali 1 dikurang persenan rugi. Sama dengan 7 juta rupiah dikali 1 dikurang 12%. Maka harga akhirnya adalah 6.160.000 rupiah. Di sini ada sebuah kuis, teman-teman dapat mengerjakannya untuk memperluas pengetahuan dalam menghitung harga rugi. Selanjutnya yaitu menghitung laba dan rugi berdasarkan harga beli jika mengalami untung. Harga jual sama dengan harga beli ditambah laba. Harga jual sama dengan harga beli dikali 1 ditambah persenan laba. Contoh soal, sebuah koleksi Gucci akan dijual kembali dan ingin mendapatkan laba sebesar 25% dari harga awal beli yaitu 14 juta. Hitunglah harga Gucci tersebut. Maka penyelesaiannya, harga jual sama dengan harga beli dikali 1 ditambah persenan laba, yaitu 14 juta rupiah dikali 1 ditambah 25%, sama dengan 17.500.000 rupiah. Di sini ada sebuah kuis, teman-teman dapat mengerjakannya untuk memperluas pengetahuan, yaitu menghitung laba berdasarkan untung. Selanjutnya yaitu menghitung laba bersih dan laba kotor. Yang pertama, menghitung laba bersih. Rumusnya yaitu laba bersih sama dengan laba kotor dikurang kos. Kos merupakan pengeluaran terhadap pengeluaran produk. Contoh soalnya, toko tas memperoleh pendapatan sebesar 170 juta rupiah. Namun kemudian harus membayar pajak sebesar 15 juta rupiah. Berapa laba bersih toko tersebut? Maka penyelesaiannya, laba bersih sama dengan pendapatan dikurang pajak, yaitu 170 juta rupiah dikurang 15 juta rupiah. Laba bersihnya yaitu 155 juta rupiah. Di sini ada sebuah contoh soal, teman-teman dapat mengerjakannya. Yang selanjutnya yaitu menghitung laba kotor. Rumusnya, laba kotor sama dengan pendapatan total dikurang HPP. HPP adalah harga pokok penjualan. Contoh soalnya, usaha Upin menjual sebuah barang dengan harga Rp700.000. Untuk memproduksi barang tersebut, diperlukan biaya produksi sebesar Rp500.000. Besar laba kotor usaha tersebut yaitu, penyelesaiannya, laba kotor sama dengan pendapatan dikurang biaya produk, yaitu Rp700.000 dikurang Rp500.000. Maka laba kotor yang diterima usaha tersebut yaitu sebesar Rp200.000. Di sini ada sebuah contoh soal atau kuis. Teman-teman dapat mengerjakannya untuk memperluas wawasan mengenai menghitung laba kotor. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.